Salam Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu. Haleluya. Saya tadi diberkati sekali ya setelah kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan hari ini. Meskipun pastor nggak ada, tapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Hari ini saya mau masih melanjutkan tema kita tahun ini ya. Kita ada hal yang baru ya Bapak Ibu ya di depannya. Puji Tuhan sekali sudah ada ini robot-robot. Wah, saya nggak ngerti apa-apa ini, canggih-canggih kayaknya ya. Ada kemudian di atas juga sudah berganti. Tahun ini visi kita adalah transformasi. Tema kita tahun ini transformasi, tapi visi kita memang sebagai gereja ada dari pertama dulu juga adalah mengubah komunitas bagi Tuhan. Sebenarnya satu irama, amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kemarin minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibagikan pastor, judulnya apa? Judulnya disiplin, transformasi, disiplin ya. Diambil dari Ibrani 12, benar gak? Jadi judul perikopnya bertekun dalam iman kalau nggak salah. Ya, jadi di situ dibilang kita sebagai anak nggak dihajar sama bapak, benar nggak? Jadi ada proses yang kita harus lewati untuk mengalami perubahan. Ada peringatan, ada didikan, ada ada sesahan, dihajar. Karena kalau kita nggak mengalami itu kita dibilang menjadi anak-anak yang gampang. Amin. Nah, tetapi hari ini saya mau kita belajar ada satu pribadi yang mengalami perubahannya itu secara drastis, Bapak Ibu. Dia mengalami perubahannya itu secara radikal. Minggu lalu saya suka poin terakhir yang disampaikan pastor gembala kita bilang begini ya. Mengalami perubahan itu nggak bisa instan. Betul Bapak Ibu, nggak bisa kita berubah kayak satria baja hitam, nggak bisa. Dia harus mengalami hal-hal yang terjadi terus menerus. Ada teguran, ada didikan, ada pengajaran, ada disiplin. Nah, tetapi hari ini ada satu pribadi yang mengalaminya itu begitu cepat Bapak Ibu. Saya percaya bahkan menyeluruh dalam hidupnya. Mari kita semua buka di Lukas 19 Bapak Ibu. Saya mengajak semua jemaat untuk baca firman Tuhan ini secara bergantian. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Amin. Oke, saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu boleh baca nanti ayat genap. Amin. Kita baca bergantian. Ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota di situ. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Kata mereka, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Bapak Ibu, siapa yang belum pernah dengar kisah tentang Zakeus? Saya rasa kita semua sudah pernah dengar, amin. Bagaimana ada terjadi pertobatan, benar nggak? Ada pertobatan loh Bapak Ibu. Dia bilang apa ya? Saya nggak yakin kita bisa kayak Zakeus ya. Bilang apa coba? Setengah dari semua milikku. Berapa banyak milik dia? Mungkin kalau sekarang ini ya jutaan lah ya. Mungkin miliaran kali. Setengahnya Tuhan langsung potong.
kasih sama orang miskin. Tapi Bapak Ibu, kita mau pelan-pelan untuk lebih dalam lagi. Kita melihat dari perspektif Zakheusnya. Sebenarnya apa yang terjadi sampai Zakheus bisa begitu drastis mengalami perubahan? Yang pertama Bapak Ibu, saya percaya banyak orang, kalau kita boleh bayangkan, dibilang di situ kan karena orang banyak, Zakheus nggak bisa ngelihat Yesus. Berarti kan Yesus itu selebriti, benar nggak? Berarti kan semua orang itu pengen lihat Yesus, pengen dengar Yesus gitu. Saya percaya banyak orang yang sudah terima Yesus Bapak Ibu. Banyak orang yang terima kuasa nama Yesus, jadi Tuhan, jadi juru selamat. Tetapi nggak semuanya puas akan pribadi Yesus. Banyak orang tuh, aku sekarang sudah diselamatkan, ada jaminan kalau nanti aku mati, aku pasti masuk surga. Banyak orang, tetapi selama hidup belum tentu puas oleh pribadi Yesus. Tetapi Bapak Ibu, ada pribadi Zakheus, dia ini ketemu Yesus agak beda dengan orang-orang di kisah Alkitab loh. Jadi kan kalau Bapak Ibu semua pernah baca ya, ada orang yang ketemu Yesus karena dia buta, benar nggak? Ada orang yang karena dia dirasuki roh jahat, ada orang yang karena lumpuh, ada orang yang karena hambanya sakit. Semua orang datang dengan satu permintaan. Ya enggak? Kita pun juga pasti ada permintaan Bapak Ibu. Tapi Zakheus, Bapak Ibu boleh baca, dia enggak minta apa-apa kok. Benar enggak? Zakheus ini datang enggak minta apa-apa Bapak Ibu. Dia cuma pengen tahu Yesus itu siapa. Dan itu yang membedakan Zakheus dengan banyak-banyak orang yang lain Bapak Ibu. Saya percaya apa hal yang membuat kita bisa puas? Pengaruh yang paling besar adalah apa pengharapan kita gitu loh. Contohnya gini ya Bapak Ibu ya. Apa pengharapan kita ketika kita misalnya datang ke satu dokter atau satu rumah sakit Bapak Ibu? Pengharapan kita kan kita pasti, masuknya kadar gulanya sekian, keluarnya kadar gulanya sekian, kira-kira begitulah. Yobel dokter nih. Ya enggak Bapak Ibu ya? Nah, pengharapan kita itu mempengaruhi seberapa cepat kita puas gitu loh. Kadang-kadang di belakang truk ada tulisan gitu loh. Jangan terlalu banyak berharap katanya. Benar enggak? Jangan terlalu banyak berharap supaya kau bisa menjaga hatimu. Maksudnya itu hati-hati dengan apa yang kita harapkan. Terlalu banyak berharap, terlalu sulit kita untuk puas. Terlalu banyak yang kita inginkan, terlalu sulit kita untuk puas. Ketika keinginan itu enggak berhenti, dari ingin ini, dapat ingin ini, dapat ingin ini, dapat ingin ini, dapat, ujung-ujungnya enggak pernah puas Bapak Ibu. Makanya hari ini kita belajar nih, satu orang ini dia enggak punya pengharapan yang lain. Dia enggak pengen lebih kaya. Zakheus ini kalau kita bilang ya, kelihatannya orang yang enggak punya masalah, benar enggak? Orang yang enggak punya masalah ya, dia punya kekayaan, dia punya jabatan, aman hidupnya. Tapi dia punya masalah sebenarnya. Masalahnya itu besar banget Bapak Ibu. Siapa orang yang bisa tahan dibenci banyak orang? Siapa di sini yang bisa tahan? Semua jemaat enggak ada yang suka sama dia. Kelihatannya enggak ada masalah, tapi punya masalah besar gitu. Gak ada yang terima sama pribadi saya. Walaupun saya banyak duit, orang semua gak suka sama saya. Punya masalah besar. Tapi gak ada dia minta-minta dibela sama Tuhan. Ayat berapa ya dibilang begini ya? Zakheus menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, apa yang membedakan orang itu sungguh-sungguh bersuka cita atau enggak? Misalnya kita ada masalah nih, saya misalnya sama Bang Parin ada masalah. Saya ngomong gini, oh iya memang biarin aja lah, Bang Parin begitu. Yang penting aku enggak, cuma Tuhan yang tahu. Wah gayanya. Nanti Tuhan akan buktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Benar enggak? Kelihatannya kita enggak punya masalah Bapak Ibu, tapi di situ tidak ada sukacita gitu loh. Kita benar-benar bisa dibilang bersih atau sembuh dari segala masalah
terkait dengan pengampunan, terkait dengan perselisihan yang nggak selesai, itu indikatornya adalah ketika kita bersuka cita gitu loh. Ketika kita bersuka cita, ketemu lagi sama Bang Parin, apakah ada sukacita di situ? Apakah ada pembicaraan yang ada kasih di situ? Bukan cuma sekedar ya biarlah nanti Tuhan yang akan buktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Misalnya begitu, benar nggak? Nah Zakheus Bapak Ibu, kita kembali, dia nggak ada minta dibela sama Tuhan. Yang dia mau itu cuma ketemu sama Tuhan Bapak Ibu. Dan dia dapat tau nggak apa? Dia bukan cuma dapat diperhatiin Tuhan. Aduh, saya pikir waktu Yesus lewat ya, waktu Yesus mulai lihat ke atas aja, dia udah berdesau gitu. Orang itu ngelihat saya. Belum ngomong Tuhan Yesus Bapak Ibu. Terus Yesus ngomong apa? Zakheus, turunlah cepet. Turunlah. Hari ini aku nak numpang di rumah kau. Dia turun dari pohon mungkin hampir jatuh Bapak Ibu. Apa iya Yesus mau datang ke rumahku? Bapak Ibu, sedikit gambaran ya, apa resiko yang Zakheus tanggung ketika Yesus datang ke rumahnya? Zakheus ini kan orang Yahudi Bapak Ibu, benar gak? Dia ini kerjasama dengan kerajaan Romawi. Jadi dia ini semi-semi pengusaha Bapak Ibu, ini orang hebat loh. Jadi Romawi itu kan, dia kan punya target nih. Penduduk Yeriko ini jumlahnya sekian ratus ribu, kira-kira gitu. Kalau dihitung-hitung, ini pekerjanya segini, pengusahanya segini, petaninya segini, nelayannya segini. Oke, kita ambil pukul rata, ini target pasti penghasilan, pendapatan pajaknya ini 1 miliar, kira-kira gitu loh. Jadi akhir tahun dihitung nih 1 miliar nih. Terus dicari ini, Zakheus, kepala pemungut cukai, sanggup gak bayar? Kira-kira gitu loh. Mungkin terjadilah tawar-menawar, 800 juta, deal. Benar gak? Artinya dia ini sebenarnya tangan kanannya siapa saudara? Tangan kanannya Romawi loh. Dan tahu gak saudara, pada saat zaman Yesus banyak orang Israel yang menduga dan berharap bahwa Yesus itu datang untuk membebaskan orang Israel dari Romawi loh. Dia nerima Yesus itu bukan tanpa resiko. Ngerti gak maksud saya Bapak Ibu? Kalau sampai orang Romawi tahu Zakheus terima Yesus di rumahnya, dia akan audit loh. Dia akan, kita meeting dulu. Nih satu, kayaknya dia mulai ada main ke kanan sama kaki kiri ini. Tetapi dibilang apa? Zakheus terima Yesus dengan sukacita. Mari kita bilang sama-sama, sukacita. Nggak ada takut, nggak pikir yang lain-lain. Gila-gilaan Bapak Ibu, dia bukan cuman terima resiko yang demikian besar, dia itu saya percaya umurnya bukan kayak umur Eta lah, Eta aja udah 30 kali. Bukan umur 20 manjat pohon, saudara mungkin umurnya kayak Pak Geri kali. Manjat pohon. Saya mau tanya, siapa di sini yang terakhir manjat pohon? Pak Aming. Pak Aming pernah terakhir manjat pohon berapa tahun yang lalu? Dia panjat pohon Bapak Ibu. Dia panjat pohon. Dia lupa status dia siapa. Coba bayangin bagaimana Tuhan Yesus gak tegur dia Bapak Ibu. Bayangin, orang semua datang. Segala macam orang, mulai dari orang-orang hebat, orang biasa, pengemis, mulai dari segala orang datang mengerubungi Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan melewatkan pribadi yang begitu tergila-gila sama dia? Dan itulah yang membuat Zakheus bisa puas. Karena dia gak ekspektasinya terlalu muluk Bapak Ibu. Ekspektasinya cuma ketemu Yesus, ngelihat Yesus, dan Yesus memenuhi pengharapannya dengan apa? Dengan datang ke rumahnya, pengen numpang di rumahnya. Itulah yang membuat Zakheus berubah. Saya percaya dia bukan orang kudus, dia bukan orang yang dahsyat, murah hati luar biasa, sampai demikian bisa ngomong, setengah hartaku aku kasih sama engkau Tuhan. Enggak, ada sesuatu yang terjadi. Dimulai dari apa? Dia punya pengharapan enggak terlalu besar saudara.
dan Tuhan memuaskan hasratnya. Amin. Nah, jadi yang kita mau bilang adalah kepuasan itu kita dapat dari pribadinya, bukan dari berkatnya. Kalau kita berapa tahun sudah ikut Tuhan, aduh kayaknya kita udah diberkati. Oh dulu keadaan saya seperti ini, wah dulu saya punya sakit, sekarang saya sehat. Oh dulu saya punya ini ekonomi begini, sekarang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Cuman apakah kita sudah pernah merasa puas? Apakah kita setiap hari merasa puas? Kalau kita belum merasa puas, bukan berarti berkatnya itu salah. Enggak, saudara. Berkatnya itu benar. Tuhan memang murah hati. Tetapi kita yang mungkin butuh teguran, didikan, hajaran, sesahan, supaya kita bisa puas. Puas di dalam pribadi Yesus. Puas di dalam siapa Bapak Ibu? Pribadi Yesus. Boleh lanjut? Oke, next. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya mau bilang gini, wajar Bapak Ibu kita ini bisa punya banyak keinginan karena Tuhan memang suruh kita minta gitu loh. Yang saya maksud adalah gini ya. Bagaimana kita bisa cepat merasa puas? Saya mau kasih kita saran lah. Bapak Ibu selalu ingat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu selalu naikkan syukur secara spesial sama Tuhan. Bapak Ibu jangan cuma bilang terima kasih ke Tuhan sama kadarnya kayak kita bilang terima kasih ke manusia gitu loh. Bapak Ibu, kalau Pak Pendeta di depan sini bisa mengubah hati kita, saya ngomong pelan-pelan. Kalau orang khotbah di depan sini bisa menumbuhkan iman kita gitu loh. Apalagi kalau mulut kita Bapak Ibu mengucapkan puji-pujian yang kudus, menyanyikan mazmur, berusaha sepenuh hati meninggikan Tuhan, berusaha sepenuh hati memuliakan Dia kayak Daud. Apa enggak telinga kita mendengar Bapak Ibu? Saya ulang, kalau kita dengar orang lain ngomong bisa menumbuhkan iman kita, apalagi kalau telinga kita dengar mulut kita mengalir kuasa Roh Kudus dan kita meninggikan Tuhan, bermazmur, memuji Dia. Saya mau ngomong gini ya, kalau hati nurani kita sudah begitu menyadari kebaikan Tuhan, dari perkataan orang tentang firman, bahkan dari mulut kita sendiri, akan terjadi perubahan. Perubahan di dalam kebiasaan, perubahan di dalam cara pandang. Belajar, kita harus belajar mengucapkan terima kasih sama Tuhan dengan kadar yang berbeda Bapak Ibu. Kalau kita pergi ke pasar kita bilang selalu terima kasih, makasih, tetapi jangan lupa kalau sama Tuhan, enggak boleh cuman makasih Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya gini ya, Tuhan itu kan jutaan orang ngucapin terima kasih Bapak Ibu. Tapi mungkin ada sebagian orang yang ngucapin terima kasih itu aku enggak bisa ngucapin terima kasih cuman beberapa kata. Di tempat-tempat sendiri dia, oke, walaupun keadaan susah, tapi aku menyadari kebaikan Tuhan. Aku menetapkan hati untuk mengucap syukur. Nah itu saudara yang membuat dia beda. Semua orang bisa mengucap syukur, tetapi orang yang mengucap syukur dengan effort, sekali lagi, dengan effort, bilang coba ke kanan kiri, dengan effort, dengan upaya, belajar seperti Daud bermazmur. Itu yang buat beda. Dan itu yang mengubahkan kebiasaan dan perspektif kita. Amin. Itu yang membuat orang lebih cepat berubah di dalam Tuhan. Saya percaya enggak butuh waktu terlalu banyak Bapak Ibu. Enggak butuh waktu sampai akhir detak jantungnya udah naik turun baru berubah. Enggak. Kalau kita memaksa iman kita bertumbuh, membiasakan jiwa kita nih untuk bersyukur sama Tuhan, Tuhan ubah hati kita tuh gampang banget.
Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu udah pernah pergi ke dokter Bapak Ibu ya. Dokter yang lain semuanya nggak bisa sembuh, satu ini sembuh. Gitu. Oke, tahun depan sakit lagi Bapak Ibu. Dok, sakit ini dok. Dokternya ngomong apa? Dokternya ngomong, oh makan obat ini memang mahal banget ini. Ya nggak ada di tempat lain jualan, cuma ada di sini apotek ini. Kira-kira Bapak Ibu, kalau orang itu sudah pernah puas dengan dokter itu, dibeli nggak obat itu? Dibeli Bapak Ibu. Kalau orang udah puas sama Tuhan, nggak banyak tanya. Kalau kita udah nggak banyak tanya, ditambah hati kita juga yang kita suka itu semuanya tentang Tuhan, apa susah kita berubah? Nggak akan susah Bapak Ibu. Oke, lanjut. Jadi Bapak Ibu, di dalam proses itu akan terjadi perubahan di dalam harapan. Harapan yang daging atau keinginannya daging, dia mulai akan berkurang gitu loh. Digantikan dengan harapan yang baru. Makanya orang yang sudah dipuaskan sama Tuhan, enggak terlalu sulit dia untuk menjauhi daging. Karena kesukaannya itu udah enggak lagi hal-hal yang dulu gitu. Next. Inilah kesukaannya, menyenangkan hati Tuhan. Cuman dua, saudara. Saya percaya cuman enggak banyak hal yang diinginkan oleh roh. Enggak banyak. Kalau daging banyak. Roh itu kalau enggak nyenengin hati Tuhan, yang diinginkan roh itu adalah selalu ada di dalam persekutuan. Selalu ada di dalam persekutuan. Dengan siapa? Dengan Allah Tritunggal. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika roh kita ini meninggalkan daging, sebenarnya itulah saudara yang dibilang keindahan sorga itu. Karena kita lepas dari daging. Kita lepas dari segala pergumulan, segala kekhawatiran, capek. Dan kita kembali kepada pencipta. Roh ini sudah meninggalkan segala beban yang kita sudah wariskan dari Adam, dibilang berjerih lelah, segala masalah, segala hal yang ini, dan tersisa tinggal roh. Kalau roh ini kembali kepada Bapa, penuh sukacitanya, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mengurangi. Tapi kalau roh ini pindah ke tempat yang berbeda, lain cerita gitu loh. Makanya saya percaya sebenarnya yang diinginkan roh itu enggak banyak gitu loh. Yang diinginkan roh itu adalah selalu dekat sama Tuhan. Enggak pernah berkurang rasa cintanya gitu. Ketemu Tuhan hari ini, pagi tadi, subuh tadi, kita bisa puas, nangis sama Tuhan. Besok masih nangis. Besoknya lagi masih nangis. Masih kayak baru dijamah Tuhan. Itu yang kita nggak bisa dapetin di dalam sukacita yang lain. Mau pergi liburan, mau kemanapun kita nggak akan bisa bertahan lama Bapak Ibu. Amin. Jadi next, William Barclay bilang begini, kekayaan yang tidak dapat dicuri oleh waktu itu adalah kehadiran Kristus yang mengubah setiap nilai hidupnya. Satu lagi yang paling berkesan bagi saya. Ini Bapak Ibu ya, John Stott bilang begini, perjumpaan dengan Kristus bukan sekedar perubahan perilaku. Berubah perilaku, tapi bukan cuma berubah perilaku, melainkan perubahan pusat kesenangan dan nilai hidup seseorang. Pusat kesenangan bapak-bapak kadang-kadang apa? Mobil, motor. Pusat kesenangan ibu-ibu biasanya apa? Perhiasan, perabotan. Pusat kesukaan anak-anak muda apa? Aktualisasi diri, pengakuan. Orang ketemu Yesus berubah pusat kesukaannya Bapak Ibu. Pusat kesukaannya hanya Kristus. Amin. 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 Bilang haleluya. Next. Yang kedua Bapak Ibu, kepuasan hati itu menghasilkan pertobatan dan perubahan radikal. Bapak Ibu, Zakheus menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita. Oke. Tidak ada yang mengganggu hatinya, walaupun dia mau, pinggir dong, orang gak kasih. Kenapa? Karena orang gak suka sama dia. Gak ada yang menjadi masalah bagi dia, dia gak pusing. Dia tinggal naik pohon, benar gak? Benar? Tetapi ada satu yang jadi masalah Bapak Ibu.
Yang jadi masalah adalah ketika orang mulai mempertanyakan Yesus. Yang jadi masalah adalah ketika Zakheus peka gara-gara orang bersungut-sungut tentang siapa? Tentang Yesus, Bapak Ibu. Kita buka di ayat berapa ya? Ayat 6 boleh, kita balik. Bapak Ibu saya minta, siapa yang bisa buka baca dong ayat 6 apa ya? Lukas 19 ayat 6. Lalu Zakheus turun dan menerima Yesus dengan sukacita, ayat 7 maksudnya. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Katanya, Yesus ini yang dibilang orang kudus ini numpang di rumah orang berdosa. Nah, kita bacanya enak karena kita bukan Zakheus. Kita bacanya ini sederhana karena kita bukan Zakheus. Mungkin kita ini kayak orang banyak. Saudara sekarang jadi Zakheus. Yesus datang ke rumahnya, terus orang bersungut-sungut. Yesus yang katanya raja datang ke rumah orang berdosa. Apa perasaan Zakheus, Bapak Ibu? Aduh, malu. Malu, Bapak Ibu. Tiba-tiba bisa jadi banyak pilihan tersedia di dalam pikiran Zakheus. Orang pinter ini Bapak Ibu. Ini pengusaha kelas wahid. Satu, dia mungkin bisa minta pembelaan sama Tuhan. Bisa. Nah, terbukti dari sekian banyak orang ini, terbukti Tuhan pilih siapa. Bisa gak ngomong begitu? Bisa Bapak Ibu. Oh yang kalian bersungut-sungut, oh yang kalian bilang aku ini orang berdosa, orang kalian ternyata kalian gak lebih baik dari aku. Buktinya Tuhan pilih datang ke rumahku. Oh kamu yang kemarin nuduh aku meras-meras. Oh kamu yang kemarin ngaduin aku, yang bilang aku pengkhianat. Ternyata Tuhan pilih aku. Bisa Zakheus ngomong gitu Bapak Ibu. Dan mungkin itu yang kita pernah lakukan. Buktinya aku lebih diberkati. Akhirnya Tuhan menunjukkan. Tetapi Zakheus Bapak Ibu, hatinya puas. Dia bukan cuma tidak minta dibela, dia kasih setengah hartanya dan dia ngomong apa? Di dalam situasi yang sulit itu, di dalam beberapa pilihan yang mungkin dia punya, dia berdiri Bapak Ibu. Dia berdiri. Orang bersungut-sungut, malu saudara. Saya bisa bayangin perasaan saya, malu. Dia ngomong apa? Tuhan, baca baik-baik gitu. Tuhan dia bilang, setengah dari apa yang aku punya, aku kasih sama orang miskin. Kalau aku pernah peras orang, aku ganti 4 kali lipat. Jangan sampai gara-gara aku Tuhan malu. Jangan sampai gara-gara aku orang-orang ini semuanya berbalik dari Engkau. Itu yang Zakheus lakuin Bapak Ibu. Hatinya peka. Hatinya peka dan dia bilang, oh aku harus memuliakan Tuhan. Itu yang bikin Tuhan itu terkesima. Sebenarnya Zakheus ini mirip lah ya. Mirip sama ini saudara. Janda yang kasih 2 peser. Mirip gak? Ada kesamaannya Bapak Ibu. Nanti kita akan nyampe di situ ya. Jadi gini Bapak Ibu. Ketika Tuhan itu sudah menjadi harta. Saya suka loh tadi lagu yang Ibu Herna tuh nyanyi. Yesus ku bangga padamu. Yesus kaulah harta kebanggaanku. Ini lagu ya, ternyata ada maknanya di balik kebanggaan itu Bapak Ibu. Ada beberapa kejadian Bapak Ibu yang saya bisa bagi ya. Yang pertama ya, Paulus juga ketemu Yesus, benar gak? Dulu kan dia penjahat, jahat benar Paulus itu saudara, dulu Saulus, jahat benar. Dia menganiaya orang percaya Bapak Ibu, dia itu intoleran, dia itu garis keras Bapak Ibu. Tapi ketemu Yesus saudara, ketemu Yesus, dia gak setengah, dia gak berubah pelan-pelan, dia bisa ngomong apa atau gak Bapak Ibu? Tapi bagiku hidup adalah Kristus. Amin.
Dahsyat Bapak Ibu, mati adalah keuntungan. Ketemu Yesus, dia langsung ngomong, hidupku ini adalah Kristus. Hidupku ini lagi bukan tentang keluargaku, bukan tentang masa depanku. Hidupku ini bukan lagi tentang nama baikku. Hidupku ini bukan lagi tentang berapa umurku nanti. Hidupku ini adalah Kristus. Dan kalau aku mati, aku untung. Kemudian ada satu tambahan lagi yang saya bisa bagi Bapak Ibu. Saya suka sama ayat ini ayat yang mengubah hidup saya itu dulu. Saya kasih kesaksian, ini ayat yang mengubah hidup saya Bapak Ibu. Jadi Nabi Yeremia waktu di dalam pembuangan di Babel itu, dia pernah ngomong begini Bapak Ibu. Ratapan 3 ayat 24, dia bilang begini ya, aku berkata kepada jiwaku, Tuhanlah bagianku, maka aku akan berharap kepadanya. Jadi Bapak Ibu, dulu saya nangkepnya begini ya, mungkin ini Nabi Yeremia, dia mungkin gak dapat bagian dari yang harusnya dia terima gitu loh, ngerti gak? Semua orang dapat mungkin, semua orang dapat. Dan mungkin dia dijauhi juga sampai dia bilang apa, aku berkata kepada jiwaku, aku cuma bisa ngomong sama diriku sendiri gitu. Oke, bagianku diambil orang. Oke, aku ditipu. Oke, ada orang utang gak bayar. Oke, gak ada lagi nama baik, gak ada, aku gak dapat bagian lagi di situ. Aku gak dapat bagian lagi di situ. Tapi bagianku adalah Tuhan. Dan itu cukup. Di situ saya belajar untuk tidak terlalu baper ketika ada masalah. Ketika orang gak bayar, ketika kita dimanfaatin, ketika kita salah melangkah, ketika kita terima hukuman, ketika banyak hal-hal yang gak enak kita alami, gak gampang baper. Bisa sedikit kecewa, tapi gak lama. Kalau manusia biasa butuh waktu katakanlah seminggu, orang kalau sudah bagiannya Tuhan mungkin butuh waktu cuma 1 jam. Kapan 1 jam itu? Waktu dia datang ke rumah, pulang tutup pintu, dan dia nangis. Dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan ini aku dirugiin gitu loh. Tetapi aku mau memilih memuji Engkau. Aku mungkin kehilangan, tetapi aku mau memilih, mau tetap menyembah-Mu. Oh sembuh saudara. Saya pernah ngalamin kehilangan begitu berat sampai saya nangis, saya lari saudara, cari toilet. Apa ya, membekas sekali gitu, dan saya nangis gitu loh. Kalau saya nggak selesaiin itu waktu itu, mungkin saya butuh waktu berbulan-bulan untuk pulih. Tapi waktu itu saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkau mengenal hatiku gitu. Engkau tahu kapasitasku, batas kekuatanku. Biarlah hari ini aku nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi aku memilih tetap menyembah-Mu. Dan saat itu juga saya disadarkan bahwa itu tidak terlalu penting ternyata. Itu nggak terlalu berpengaruh segimana-gimana ternyata. Dan dia memuaskan hati saya. Ini kesaksian Bapak Ibu ya, ini ayat favorit saya. Nah kemudian ada juga satu pribadi Bapak Ibu. Jadi seperti Zakeus, Tuhanlah yang menjadi bagianku, yang memuaskan jiwaku. Cuma Tuhan yang penting, cuma kemuliaan namanya yang penting, cuma perasaannya yang penting, cuma kemasyurannya yang penting, rencananya yang penting, kehendaknya yang penting. Kalau Tuhan telah memuaskan hasrat kita, kita nggak mudah khawatir, kita nggak mudah terganggu, nggak mudah mengeluh dan lain-lain. Saya ajak kita baca di Mazmur 16 Bapak Ibu. Mazmur Daud ayat 8 ngomong gini Bapak Ibu ya. Dia bilang begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia ada di sebelah kananku, aku tidak goyah. Yang bikin aku gak goyah karena aku memandang kepada Tuhan. Ketika aku pandang kepada Tuhan, aku melihat masalah ini gak ada apa-apanya dibanding kebaikan Tuhan.
Ketika aku memandang Tuhan, aku ngelihat, oh ancaman ini tidak terlalu berarti ketika aku punya jaminan di dalam Tuhan. Ketika aku memandang kepada Tuhan, segala kelemahan, segala dosa, segala keterbatasanku itu ditutupi oleh kasih Tuhan. Tuhan yang bisa ubahkan aku, walaupun aku gak sanggup mengubah hidupku. Itu yang bikin Daud tidak pernah goyah. Tapi ada ceritanya tentang harta bagian, saudara. Di ayat 6-nya bilang begini, Bapak. Daud juga bilang, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ayat 6, ayat 5 bilang begini, Bapak Ibu ya. Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Jadi ada hubungannya kira-kira begini, Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan jadi bagian kita, itu kayak kita tuh dapat harta pusaka. Kalau Tuhan jadi bagian kita, ukuran-ukuran yang ada di dalam hidup kita itu selalu positif. Kalau Yesus jadi bagian hidup kita, kita walaupun minus ukuran apapun, ukuran keuangan, ukuran hubungan, ukuran masalah apapun, keuntungan, kekayaan, kesehatan, walaupun dia minus, tapi kalau Tuhan sudah jadi harta pusaka kita, semuanya jadi plus, Bapak Ibu. Karena Tuhan bilang apa? Karena banyak Bapak Ibu janji Tuhan, aku turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan juga bilang, kamu lebih daripada pemenang. Jadi kalau Tuhan sudah jadi bagian kita, mau seminus apapun ukuran yang ada, tapi itu plus bagiku. Iblis pusing Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu ya, orang kalau udah puas sama Tuhan, iblis pusing. Dibikin susah, dia muji Tuhan, dibikin enak, dia muji Tuhan, dibikin kecewa, dia tambah puji Tuhan. Iblis yang pusing saudara. Gak ada yang bikin dia jauh dari Tuhan. Nah kayak gitulah Ayub. Sampai Tuhan promosiin dia tuh. Tuhan promosiin, wih tengok. Ini diuji beberapa tahun, puluhan tahun. Ada orang yang lebih soleh dari dia. Enggak ada. Kalau Tuhan udah puas, ini kebalikannya Bapak Ibu. Bukan Ayub yang puas. Kalau Tuhan udah puas, dipromosiinnya kemana-mana Bapak Ibu. Dipromosiin Tuhan kemana-mana. Amin. Nah jadi Bapak Ibu ya, maksudnya itu gini ya, apa yang dimaksud harta pusaka Bapak Ibu? Harta pusaka itu gini ya, ada beberapa harta dalam hidup manusia. Ada harta perolehan, kalau kita dagang ya kita bisa ngumpulin. Ada harta katakanlah ya harta keberuntungan, dapat undian kira-kira begitu. Ada harta gono gini, ada banyak harta. Sebagian bisa dijual beli, benar nggak? Sebagian bisa dijadikan apalah gitu loh. Tapi ada satu harta Bapak Ibu, namanya harta pusaka. Nah ini harta nggak bisa dijual. Ini harta yang dibilang harta kebanggaan. Inilah mungkin yang dibilang pusaka turun-temurun. Dari nenek moyang turun ke ini. Nah bapak kita sebelum dipanggil ngomong, nah ini harta nenek moyang. Jangan sampai hilang. Itulah harta pusaka. Artinya apakah kita tidak boleh ngurusin harta yang lain? Boleh. Masih tetap harus urus yang lain-lainnya Bapak Ibu. Masih tetap harus bekerja. Masih tetap butuh hikmat untuk atur harta-harta yang lainnya. Tetapi ada satu harta gak boleh hilang. Karena kalau harta itu masih ada padamu, kau gak akan pusing ketika harta yang lain ini naik turun. Itulah harta pusaka. Di perjanjian baru Yesus ngomong Bapak Ibu. Di Matius 13, dia bilang begini, hal kerajaan Allah itu seumpama ada orang yang menemukan harta terpendam di dalam ladang. Orang itu jual, dia tutup lagi ladang, dia jual semua yang dia punya, dia beli ladang itu. Ayat berikutnya bilang begini, hal kerajaan Allah itu seperti seorang pengusaha atau pedagang yang mencari mutiara. Ada beda Bapak Ibu. Yang satu orang yang menemukan.
Yang satu, ada pedagang yang mencari mutiara dan dia menemukan. Hal kerajaan Allah kamu boleh cari, atau kamu lihat orang itu nggak cari, orang itu kok nggak cari, tapi Tuhan kasih dia gitu loh. Hal kerajaan Allah tuh kita nggak bisa mau halang-halangi Tuhan kasih sama siapa. Ada orang yang cari baru dia dapat. Ada orang yang dia nggak cari, dia ketemu dan dia sadar betapa berharganya harta yang dia temuin gitu loh. Tapi yang sama, tau nggak saudara apa? Mau ketemu nggak sengaja, mau ketemu dia cari. Yang sama adalah dia jual semua yang dia punya supaya cukup untuk beli itu dan dia jadikan harta pusaka. Yang Yesus bilang jangan engkau jual lagi. Karena itulah yang menjadi sumber kesukacitamu. Amin. Harta itulah yang menjadi sumber sukacita kita. Yesus Bapak Ibu. Nah, poin terakhir Bapak Ibu. Nah, saya akan cepat ya. Saudara, kalau Tuhan sudah selalu memuaskan hati kita, kalau Tuhan sudah selalu memuaskan hati seorang Kristen, dengan cara apa mungkin orang Kristen yang tadi saya bilang tadi ya, berusaha untuk membesarkan imannya dengan cara memperkatakan ucapan syukur, bermazmur, dan dia sampai di level puas. Setiap hari dia puas. Maka akan timbul saudara, keinginan yang baru, memuaskan hati Tuhan. Saya mau kasih kesaksian Bapak Ibu. Mungkin 4 bulan, 5 bulan yang lalu gitu ya, saya ketemu ibu-ibu. Dia ini cinta Tuhan. Suaminya cinta Tuhan. Suaminya malahan pekerja di gereja gitu. Jadi dia bilang, ngobrol-ngobrol lah ya, ngobrol-ngobrol. Dimulai dari apa ya? Dimulai dari ya, kopi pahit gitu, kopi pahit. Saya kan minum kopi kan pahit gitu ya. Jadi dia ngomong, bingung saya sama orang yang minum kopi pahit. Saya bilang, orang banyak pilihan justru kadang-kadang susah untuk bisa menikmati, saya bilang. Tapi kalau nggak banyak pilihan kita bisa menikmati. Sampai dia bilang, Pak saya ini sebenarnya punya sakit. Sakit ini udah lama, sudah berobat, sudah pergi ke rumah sakit ini, pernah keluar negeri kayaknya, sudah didoain oleh hamba-hamba Tuhan, tapi masih nggak sembuh-sembuh. Terus saya waktu itu jawab begini, iya Bu, nggak apa-apalah, orang Kristen itu ya, saya bilang ya, kadang-kadang kita untuk puas dengan ketetapan Tuhan itu aja udah susah minta ampun. Oh iya Pak, tapi saya enggak Pak, saya menyerahkan sama Tuhan, saya ikhlas, saya enggak ngeluh, saya enggak protes. Saya percaya mau Tuhan bawa kemana lah, rencana Tuhan apa. Nah terus saya sambung, saya bilang begini, iya Bu, gitu. Cuman kalau boleh kasih saran, mungkin daripada tanggung-tanggung Bu, saya bilang, daripada kita nunggu rencana Tuhan apa, mungkin ini kesempatan Ibu untuk bisa punya iman bahwa di dalam sakit Ibu ini adalah kesempatan untuk Ibu memuaskan hati Tuhan, saya bilang. Dia langsung terkejut. Waduh, saya belum pernah dengar dia bilang gitu. Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada masalah kita setiap yang ada di sini gitu ya, yang nggak sembuh-sembuh gitu, nggak selesai gitu loh. Mungkin masalah kerjaan, mungkin masalah anak kita, mungkin masalah pasangan, suami istri, mungkin masalah orang tua, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah di dalam hidup kita yang gak hilang-hilang. Kadang-kadang ya kita memang harus uji, kita harus uji terus. Kenapa Tuhan? Kita harus berusaha, kita harus punya kepekaan. Kenapa Tuhan? Tapi kalau sudah semua kita lakukan Bapak Ibu, dan masih nggak berubah, daripada kita tanggung-tanggung Bapak Ibu ya, cuma nunggu, oke lah Tuhan mau dibawa kemana terserah, lebih baik kita bersikap aktif. Oke Tuhan, biarlah masalah ini jadi kesempatan aku sekali-sekali memuaskan hati Tuhan. Biarlah sakit yang gak sembuh-sembuh ini pada akhirnya sampai engkau puas Tuhan, aku mau tetap percaya, aku mau tetap bersandar, aku mau tetap taat. Ayub
sudah jadi contoh Bapak Ibu. Ayub 23 ayat 10 kalau nggak salah, ngomong gini dia. Engkau mengetahui jalan hidupku, engkau tahu plus minusku, engkau tahu apa yang jadi kelemahanku. Kalau engkau menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Kalau Tuhan menguji kita, bukan berarti kita ini udah tahan uji, enggak. Maksudnya itu kalau engkau menguji aku Tuhan, engkau pasti mengkoreksi aku. Kalau engkau menguji aku Tuhan, engkau pasti mengajari aku. Kalau engkau menguji aku Tuhan, engkau mengubah hidupku, maka aku pasti akan timbul seperti emas. Kalau emasku kadarnya murni, aku percaya ada kesempatan engkau puas melalui hidupku. Saudara. Jadi, ada satu pribadi, saudara. Ada nggak orang yang pernah memuaskan Tuhan? Ini yang terakhir. Ada satu pribadi, saudara. Namanya Yesus. Saudara, saya percaya Tuhan itu demen banget sama pribadi ini. Bukan cuma gara-gara kayu salib, Bapak Ibu. Gara-gara Yesus mati di kayu salib, betul. Tuhan kasih dia nama di atas segala nama. Tapi sebelum Yesus mati di kayu salib pun, Bapa di sorga itu sudah demen banget sama Yesus, Bapak Ibu. Aduh, gimana ya ngomongnya, pokoknya asal ngelihat Yesus saja, Bapa di sorga itu senang banget. Saya pernah baca buku Kesukaan Allah, kalau nggak salah yang ngarang John Piper. Dan di situ saya ngerti, kesukaan Allah itu bukan cuma tentang persembahan, hati yang taat. Kesukaan Allah itu adalah pribadi Yesus. Yesuslah yang dibilang Tuhan langsung dari sorga, nggak pakai nabi, dia ngomong gini, inilah anakku, aku berkenan kepadanya waktu Yesus dibaptis. Inilah anakku, aku berkenan kepadanya, dengarkanlah dia. Waktu Yesus naik ke atas gunung, dia ajak Yohanes, dia ajak Yakobus, dia ajak Petrus. Kenapa Yesus berkenan sama Bapa? Saudara, pribadinya, kasihnya, kesetiaannya, belas kasihannya, kemelekatannya kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 10, dia bilang begini, Yohanes 14 ini saudara harus hafal ya, karena di situ dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, dia bilang, di rumah Bapa. Dan pada perikop yang sama Yesus ngomong begini, tidak percayakah engkau bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dan semua yang aku perkatakan kepadamu, aku peroleh dari Bapa. Yesus dalam perkataannya ngomong apapun juga, dia nggak ngomong dari pikirannya, Bapak Ibu. Dia ngomong dari Bapanya. Apa yang Bapa ngomong sama dia, itu aja yang dia ngomong sama orang. Itu yang bikin Tuhan demen banget sama Yesus. Itu yang bikin Tuhan tuh seneng banget sama anak manusia, Bapak Ibu. Jangan bayangkan Yesus hanya sebagai Tuhan di dalam kekekalan. Dia waktu jadi anak manusia kayak saya sama Bapak Ibu. Dan Bapak tuh seneng banget sama Yesus. Kita juga boleh Bapak Ibu punya pengharapan, Tuhan aku mau kayak Yesus, aku mau kayak Ayub, bukan cuma pengen dipuasin Tuhan. Sekali-sekali Tuhan, pada waktunya mungkin aku bisa memuaskan hatimu. Apakah di dalam kesetiaanku, apakah di dalam kesetiaan dalam penderitaanku, apakah di dalam ujian kemuliaan yang kau berikan, apakah di dalam ketaatan perkataanku semuanya adalah apa yang keluar dari isi hatimu. Kita bisa, karena apa? Karena Yesus sudah dulu kasih contoh gitu. Kita bisa, karena Yesus sudah lebih dahulu jadi anak manusia, demen banget Bapak Ibu, Bapak di sorga sama Yesus. Nah, ini hal yang ini apa Bapak Ibu terakhir ya, ini terakhir dari yang terakhir. Jadi apa sih langkah-langkah awal untuk kita sungguh-sungguh gitu ya, maksudnya bisa berubah. Dimulai dari ini aja Bapak Ibu, sederhana. Kalau udah ngomong tentang permulaan, pendahuluan, dimulai dari mana ya? Anak muda ingat aja gitu ya. Kalau sudah bicara dimulai dari mana Tuhan? Dimulainya selalu dari Matius 15 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mulai dari mana untuk mengubahkan kebiasaan kita? Mulai dari ibadah Bapak Ibu. Sekarang, gak usah nunggu kita
Gak usah nunggu kita jadi pendeta, gak usah nunggu kita hidup kudus, gak ada. Sekarang, gimana caranya? Satu, Bapak Ibu mulailah beribadah, tidak fokus kepada diri sendiri. Kalau beribadah itu fokuslah sama Tuhan Bapak Ibu. Contohnya apa? Kita mungkin pernah dengar, oh hamba Tuhan bilang kalau ibadah tuh fokusnya jangan diri sendiri, fokus sama Tuhan. Contohnya sederhana begini Bapak Ibu ya. Kalau kita fokus sama Tuhan, tiba-tiba mati AC, tiba-tiba mati sound system, tiba-tiba aduh orang semua pada diem. Waduh gak enak. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan pada saat ibadah, mau AC mati, mau ini mati, mau semua mati, pujian buat Tuhan itu gak boleh berhenti. Habakuk 3 ngomong apa saudara? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, gak ada bunganya, bakal bunganya aja gak ada, panen ini pasti gagal. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, yang mau berbunga aja dia gak berbunga, yang diharapkan alternatif yang gak ada buahnya. Sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan hasil bahan makanan, dia bilang apa? Aku akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau perjanjian baru ngomong begini, pujian buat Tuhan tetap harus dinaikkan. Sorak-sorai bagi nama Tuhan harus tetap dinyanyikan. Karena Dia sudah menyelamatkan aku. Itulah ibadah yang tidak fokus sama diri sendiri Bapak Ibu. Itulah maknanya ibadah tidak fokus pada diri sendiri. Kalau hal itu sudah kita lakukan, kita tinggal bersandar kepada janji Tuhan. Segala sesuatu pasti Tuhan tambahin Bapak Ibu. Mulai dari kebenarannya, mulai dari kerajaannya gitu loh. Mungkin yang lain kita gak bisa ubah, tapi masa kita gak bisa ubah cara kita beribadah? Masa kita gak bisa ubah cara kita beribadah? Kalau boleh jujur, mungkin saya tertolong karena saya memang berusaha duduk di depan Bapak Ibu. Kalau saya duduk di belakang ya, saya kadang-kadang tergoda untuk melihat si ini. Dan saya jadinya agak sulit itu. Makanya Bapak Ibu ya, kalau mau diubahkan Tuhan, apapun caranya, upayakan ketika engkau beribadah, engkau fokus sama Tuhan. Yang kedua, apa yang kedua ya? Yang kedua saudara, semakin sedikit fasilitas. Nah ini ceritanya fasilitas yang apa hubungannya Zakeus dengan janda 2 peser Bapak Ibu. Sama, setiap manusia punya keterbatasan. Pasti. Pak Aming, ada keterbatasannya Bapak Ibu. Yobel, ganteng-ganteng, dokter, ada keterbatasannya. Saya ada. Janda 2 peser keterbatasannya uang. Zakeus keterbatasannya pendek. Tetapi selalu saja keterbatasan akan ditantang oleh yang namanya melangkah dengan iman. Saya ulang, selalu saja di dalam keterbatasannya ada sebuah tantangan, ada sebuah kesempatan. Apakah melangkah dengan iman? Zakeus kalau mau kecil hati Bapak Ibu ya dia ngomong, wih bela aku mau pendek. Emang siapa nih Yesus itu? Sudahlah, jadilah sampai di sini be. Kaki aku dengar dari koran be, kaki aku dengar dari anak buah aku be, siapa Yesus? Bisa saudara. Tapi dia melangkah dengan iman. Janda 2 peser bisa be. Oh yang lain-lain tuh kapan ngenjo tuh jingok ke harta tuh dilempar ke nyunian. Teng. Oi, kita ngenjo ini dah kate nilainya, dah kate pengaruhnya. Dibandingkan dengan uang itu. Tapi dia melangkah dengan iman. Bapak Ibu ya, kita semua punya keterbatasan. Saya dulu dengan saya sekarang banyak keterbatasannya. Waktu, jarak rumah. Dulu waktu ibadah dekat rumah saya saudara. Sekarang jauh. Rumah saya di Skojo. Bapak Ibu mungkin ada yang lebih jauh lagi. Dulu saya masih bujangan, belum punya anak. Sekarang anak saya 2. Saya ngerti bangun pagi harus sibuk. Saya banyak keterbatasan. Tetapi pertanyaannya, apakah di dalam keterbatasan engkau melangkah dengan iman? Mungkin kita harus bangun pagi gara-gara ngurusin ini, mau pergi kerja ke kantor, mungkin.
Tetapi datang sebuah tantangan di dalam keterbatasanmu. Apakah engkau melangkah dengan iman? Oke, I wake up 1 hour earlier. Aku bangun sejam lebih cepat lagi. Supaya aku bisa mendahulukan Tuhan. Kalau memang harus bayar begitu, bayar Bapak Ibu. Oke. Yang lain rumahnya deket, mungkin rumahnya cuma di daerah Sukabangun KM 7, rumah saya di KM 30. Oke, I paid the price. Kalau memang itu harganya Tuhan, aku melangkah dengan iman. Nah saudara, saya nggak mau duluin Tuhan, tapi berdasarkan yang saya baca, Tuhan itu ngerti hitung-hitungan Bapak Ibu. Memang Tuhan nggak perhitungan, tapi Tuhan tahu apa yang saudara bayar. Dan mungkin dari sekian banyak orang, suatu saat Tuhan akan melihat satu ini. Nah Widya, dia bilang, Widya, turun. Aku mau datang ke rumahmu. Amin, Bapak Ibu. Jadi yang terakhir ya, yang terakhir dari hal Zakheus ya, saudara minimalisirlah menjaga perasaan sendiri. Zakheus itu nggak masalah waktu orang-orang tuh menghina dia. Zakheus cuma bermasalah ketika orang mulai mempermasalahkan Yesus. Nggak penting saudara hati kita ini. Siapa kita mau mempertanyakan Tuhan? Siapa kita? Yang paling penting adalah perasaan Tuhan. Saya suka di Mazmur 51 ya. Mazmur ini kan Mazmur aib lah. Mazmur yang aib. Ya, dosa Daud kepada Betseba. Tapi dia bisa ketemu satu firman Tuhan dibilang begini. Mazmur 51, boleh saya minta satu orang baca Bapak Ibu. Ini ayat terakhir, saya tutup di sini. Saya minta tim pujian boleh maju ke depan. Mazmur 51 ayat 19. Mazmur 51 ayat 19, saya minta satu orang boleh baca. Amin. Jiwa yang hancur Bapak, kalau bahasa Inggrisnya contrite heart. Jiwa yang hancur, dia nggak jaga-jaga lagi hatinya ini, dia nggak perlu jaga lagi, semua udah diobrak-abrik, semuanya udah nggak ada lagi tersisa. Itu yang Tuhan pandang berharga Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mau kembalikan hati kita kepada Tuhan, kita mau prioritaskan Tuhan, kita mau belajar sesuatu dari Zakheus, bahwa hati kita nggak penting lagi, yang paling penting adalah perasaan Tuhan. Amin. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ini gitu. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuktikan kasih Tuhan begitu besar dari pribadinya kepada kita. Amin. Dan kita boleh sadar bahwa hidup kita nih sebenarnya semuanya juga ajaib Bapak Ibu. Bukan cuma hidup Zakheus yang ajaib. Kita semua ini hidupnya ajaib karena Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Yes. Amin.